Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik mahasiswa semuanya. Jumpa lagi kita di pertemuan data dan teknologi multimedia pertemuan 6, di mana materi pertemuan ini adalah merujuk kepada salah satu aplikasi multimedia yaitu tools kamera digital. Sebagaimana ini lebih cocok materi ini disampaikan langsung oleh seorang fotografer profesional. Tapi bagaimanapun kita akan melihat apa saja bagian-bagian dan teknik cara pengambilan gambar yang ada di kamera digital. Mudah-mudahan nanti bisa kita implementasikan pada kamera kita masing-masing. Nah, kita masuk materinya, tools kamera digital. Jadi di sini disebutkan a digital camera is a camera that takes video or still photograph or both digital by recording image on a light sensitive sensor. Ya, jadi kamera digital atau biasa disingkat Digicam, ya singkatan dari digital kamera, itu adalah kamera yang bisa mengambil video maupun foto. Bisa disimpan, bisa direkam gambarnya melalui sebuah sensor yang sensitif terhadap cahaya. Nah, contohnya di sini bisa menggunakan kamera video, memang khusus untuk penggunaan ataupun perekaman video. Ada juga untuk kamera diam yang biasanya digunakan untuk mengambil gambar dalam bentuk foto, maupun ada yang namanya webcam. Ya, bagi yang punya laptop itu masing-masing punya kamera yang disebut dengan webcam. Ya, kalau kita meninjau dari sisi sejarah, dari kamera itu berawal dari kamera obscura. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang artinya ruang gelap. Ya, jadi karena dia sensitif terhadap cahaya, maka dibuatkanlah sebuah ruang gelap yang disebut dengan kamera obscura. Adalah sebuah alat yang terdiri dari ruang gelap atau kotak yang bisa memantulkan cahaya dengan menggunakan dua buah lensa konveks ataupun lensa cembung. Setelah itu menempatkan gambar objek eksternal itu pada sebuah kertas atau dalam sebuah film. Ya, film negatif biasanya gitu. Penempatan film tersebut ada pada pusat fokus dari lensa. Nah, untuk cara kerja Digicam ataupun kamera digital kamera itu memiliki sensor yang bernama, pertama itu ada namanya CCD, Charge Coupled Device. Jadi dia dalam bentuk chip silikon yang terbentuk dari ribuan atau bahkan jutaan dioda fotosensitif yang disebut fotosites, fotodelemen atau disebut juga piksel. Nah, ada lagi yang sensornya itu menggunakan CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Sirkuit kecil yang ditempelkan chip silikon merupakan teknologi pemudar gambar yang dikembangkan oleh Water Foundry Fab. Nah, jadi ada dua model jenis sensor yang ada di kamera digital. Ada yang menggunakan CCD, ada yang menggunakan CMOS. Nah, ini kalau kita lihat yang CCD, satu photosite menangkap satu titik objek. Beberapa photosite digabung menjadi satu buah gambar. Proses penyaringan warna, photosite menjadi sinyal elektronis dikalkulasikan menjadi angka-angka digital. Inilah yang menggunakan model sensor CCD. Nah, untuk yang CMOS sebagai solusi teknologi CCD yang ukuran terlalu besar. Sensor CMOS tidak digunakan pada kamera digital berjenis SLR. Satu lensa mikro untuk memperbesar cahaya yang bisa diterima oleh sensor CMOS. Digital signal processing untuk mengurangi atau bahkan menghapus semua kesalahan dalam proses pemindaian. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya antara sensor CCD dengan CMOS. Nah, kalau kita lihat plus minusnya masing-masing sensor tersebut, yang pertama CMOS, itu nilai plusnya itu adalah dia praktis. Capping sensor sudah termasuk rangkaian ADC, jadi tidak ada penambahan rangkaian ADC di sana. Analog digital converter.
Ya, jadi kameranya langsung on a chip. Hemat daya berkat integrasi sistem. Kecepatan proses responsif berkat parallel readout structure. Tiap pixel punya transistor tersendiri sehingga terhindar dari masalah smearing atau blooming. Sedangkan nilai negatifnya atau nilai minusnya, proses pematangan teknologi untuk menyamai kualitas CCD perlu biaya besar. Pixel dengan transistor di dalamnya menurunkan sensitivitas pixel, area penerima cahaya menjadi berkurang. Pixel yang mampu mengeluarkan tegangan sendiri kurang baik dalam hal keseragaman kinerja. Nah, itu untuk plus minus ataupun positif negatifnya dari sensor CMOS. Untuk yang CCD, nilai plusnya itu dia matang secara teknologi, berarti dia melebihi dari sensor CMOS tadi. Desain sensor sederhana ataupun lebih murah, sensitivitasnya tinggi, termasuk dynamic range-nya. Tiap pixel punya kinerja yang sama. Sedangkan nilai minusnya itu desain sistem keseluruhan CCD plus ADC jadi lebih rumit dan boros daya. Kalau tadi langsung tergabung dengan ADC, kalau CCD itu dia harus ada penambahan analog digital converternya. Kecepatan proses keseluruhan lebih lambat dibanding CMOS. Sensitif terhadap smearing atau blooming yang disebut dengan kebocoran pixel saat menangkap cahaya terang. Nah, inilah nilai plus minus dari sensor CCD. Nah, jadi kesimpulannya, sensor CCD maupun sensor CMOS keduanya sudah cukup lama dikembangkan meski pada awalnya kualitas CMOS memang kalah dibanding dengan CCD. Jadi memang CCD itu lebih bagus dibandingkan dengan CMOS dalam hal teknologi. Maka itu CCD awalnya lebih diutamakan untuk dipakai pada kamera digital, sementara CMOS hanya ditujukan untuk dipakai di kamera ponsel. Lambat laun, riset telah berhasil meningkatkan kualitas sensor CMOS dengan harapan bisa menyamai kualitas sensor CCD. Kini sensor CCD sendiri justru mulai dikembangkan untuk kamera ponsel. Ya, jadi kamera-kamera ponsel sekarang ini tidak lagi hanya menggunakan sensor yang sifatnya model CMOS, tapi juga sudah menggunakan model CCD. Sebaliknya, sensor CMOS yang semakin disempurnakan mulai diterapkan di digicam ataupun digital kamera. Persilangan ini menandakan sudah tidak lagi ada perbedaan berarti dalam hal kualitas gambar antara keduanya. Kini pada kamera DSLR kelas menengah dan atas saat ini sudah memakai sensor CMOS, sementara DSLR ekonomis masih memakai CCD. Sebagian besar kamera non DSLR masih memakai sensor CCD. Jadi, baik sensor CCD maupun CMOS memang berbeda total secara desain. CCD punya keunggulan dalam hal sensitivitas meski berpotensi terganggu saat berhadapan dengan cahaya terang. CMOS unggul dalam hal kecepatan hingga lebih cocok dipakai di kamera dengan burst tinggi. Namun keduanya sudah didesain untuk sanggup memberikan hasil foto yang berkualitas tinggi. Jadi fokuskan saja pilihan pada hal-hal seperti memilih lensa yang berkualitas dan melatih teknik memotret yang baik. Ya, ini yang diambil kesimpulan dari CCD dan CMOS. Jadi kita tidak terlalu lagi bergantung pada sensornya, tapi lebih diutamakan dalam proses melatih dalam proses pengambilan gambar. Juga berpengaruh nanti dalam hal yang lain. Oke, nanti kita cek. Nah, untuk melihat fitur-fitur umum dari kamera digital yang biasa dilihat ketika orang menggunakan kamera digital, itu yang pertama sensor tadi CCD maupun CMOS, tapi sudah tidak ada lagi perbedaan baik CCD maupun CMOS. Kemudian fitur berikutnya yang bakalan dilihat itu adalah lensa. Lensanya seperti apa. Kemudian ada focal length atau zoom dan zoom gitu ya. Jadi dia sepaket biasanya focal length dengan zoom. Kemudian ada megapikselnya. Nah, sensor tadi itu fungsinya untuk menangkap cahaya dari lensa sehingga akhirnya bisa menghasilkan gambar. Ukuran besar sama dengan gambar berkualitas. Itu juga bakalan sama dengan semakin mahal harga dari sebuah sensor. Kemudian lensa. Lensa itu bakalan sama kualitas lensa dengan kualitas gambar. Jadi kalau lensanya bagus, otomatis gambarnya juga lebih bagus. Kemudian ada DSLR. Kameranya yang lensanya bisa diganti-ganti. Faktor lensa berpengaruh terhadap kualitas gambar. Jadi banyak orang ketika membeli kamera kemudian ditambah dengan lensa yang baru. Bahkan ada harga lensanya jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga kameranya sendiri. Ya karena dia berbanding lurus dengan kualitas gambar.
Dan ini focal length dan zoom. Jadi dia juga bagian dari lensa, menentukan sudut pandang dari suatu lensa dan juga menentukan seberapa jauh suatu objek untuk didekatkan. Ya, pernah kita ngezoom gitu ya. Ada 10 kali, 12 kali dan lain sebagainya. Jadi satuannya itu adalah milimeter. Semakin kecil nilai, itu bakalan semakin lebar sudut pandangnya. Semakin besar nilai, maka bisa lebih jauh. Nah, ini dia focal length itu. Berarti dia terletak di antara lensa sama sensor. Nah, ini kalau kita lihat yang diambil dari belajarfotografi.com. Jadi bagaimana focal length dan zoom itu berpengaruh terhadap proses sudut pandang dan pengambilan gambar. Nah, kalau kita lihat di sini ada mulai dari 15 mm, 20, 28 sampai ke 120. Jadi dari yang jauh sudut pandangnya lebar, kemudian dipersempit, di zoom jauh-jauh, sudut pandangnya jadi lebih kecil. Ya, zoom itu ada namanya optical zoom, rentang dari lensa. Nah, jadi seandainya nanti kita ketemu ada optical zoomnya dari 28 sampai 112 mm, maka kita bisa menentukan berapa kali zoom itu bisa diciptakan. Ya, jadi tinggal dibagi, nilai besarnya dibagi dengan nilai kecil. 112 dibagi 28, maka dia dapat 4 kali zoom. Ya, jika ada optical zoomnya itu 35 sampai 420, maka optical zoomnya itu 420 dibagi 35 sama dengan 12 kali. Sehingga kita tahu berapa kali zoomnya bisa digunakan. Yang jauh berapa kali bisa didekatkan. Nah, untuk digital zoom itu perbesaran objek secara software. Nah, ada kalanya ketika gambarnya sudah ada, kemudian kita perbesar gambarnya. Jadi otomatis dia memang mengurangi dari kualitas gambar. Kemudian megapiksel. Megapiksel besar itu kualitas semakin bagus, itu masih dipertanyakan. Belum tentu megapiksel besar itu kualitas juga semakin bagus. Tapi kalau megapiksel itu adalah semakin besar resolusi suatu kamera, maka kita dapat mencetak foto kita dengan ukuran yang lebih besar. Jadi bukan bagusnya tapi lebih besarnya yang bisa dicetak nanti ke dalam kertas. Kemudian di dalam proses pengambilan gambar ada namanya image stabilizer. Nah, beberapa kamera ini sudah dilengkapi fitur dari image stabilizer. Nah, pernah ketika kita mengambil gambar, itu ada goncangan pada kamera. Ya, jadi memang ada beberapa kamera sudah mewanti-wanti itu, sudah mewaspadai itu bagaimana nanti goncangan itu tidak bakalan berpengaruh terhadap proses pengambilan gambar. Ada ketika kita ngambil gambar, gambarnya jadi blur karena pas waktu kita mengambil gambar ada goncangan atau goyang gitu ya. Jadi image stabilizer itu fiber reduction itu sama dengan anti-sag. Ya, jadi dia tidak anti goyang gitu ya, steady shoot. Berarti dia stay dalam mengambil gambar. Yaitu sama dengan OIS, Optical Image Stabilizer. Jadi image stabilizer itu menstabilkan goncangan dari subjek yang mengambil foto. Ya, jadi beberapa kamera memang sudah memanfaatkan fasilitas image stabilizer ini. Kemudian ada lagi istilahnya shutter speed, atau dalam proses pembekuan objek. Nah, jadi saat kita foto secara definisi, shutter speed adalah rentang waktu saat shutter di kamera Anda terbuka. Secara lebih mudah, shutter speed berarti waktu di mana sensor kita melihat subjek yang akan kita foto. Ya, jadi gampangnya shutter speed adalah waktu antara kita mencet tombol shutter di kamera sampai tombol ini kembali ke posisi semula. Ketika saat kita mencet, klik. Nah, kondisi tombol kita pencet itu balik lagi ke posisi semula. Nah, di sanalah disebut dengan shutter speed. Jadi proses pencet itulah objek diambil, baik yang diam maupun yang bergerak. Jadi prosesnya disebut dalam proses pembekukan objek. Kemudian ada exposure. Jadi ada 3 faktor yang akan mempengaruhi exposure ataupun pencahayaan nantinya. Yang pertama itu ada ISO, International Standard Organization. Kemudian ada diafragma. Kemudian yang tadi shutter speed itu mempengaruhi juga dari pencahayaan. Nah, ISO itu
sama dengan banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera atau direkam oleh sensor. Misalnya dari sensor CMOS tadi atau CCD, sehingga akan menghasilkan gambar. ISO sama dengan kepekaan dari sensor terhadap cahaya. ISO tinggi itu sama dengan kepekaan tinggi, sama dengan semakin terang maka sama dengan semakin kasar. Nah, kapan memakai ISO tinggi? Ya karena tadi disebutkan jika dia semakin tinggi maka semakin terang dia bakalan semakin kasar. Tapi ada kalanya ketika ISO itu kita butuhkan dia tinggi. Jadi ini ada beberapa skenario di mana ISO tinggi itu dibutuhkan. Nah, contoh yang pertama di sini, ketika kita sedang berada di lingkungan cahaya yang agak gelap, seperti di malam hari atau di dalam ruangan, dan kita tidak menggunakan tripod. Perhatikan shutter speed, bila shutter speed sudah kurang dari sekitar 1/30 atau 1/60 detik, tergantung lensa. Makin panjang lensanya, shutter speed juga semakin cepat. Shutter speed yang cepat makin penting. Itu tandanya kita perlu menaikkan ISO supaya shutter speed bisa dipercepat. Itu untuk skenario pertama. Untuk skenario kedua, ketika memakai telefoto yang panjang seperti 200 mm, kita butuh shutter speed yang lumayan cepat juga, yaitu sekitar 1 per jarak focal X crop factor sensor kamera. Nah, contohnya bila memakai kamera Canon 550D, maka 1/200 kali 1,6 sama dengan 1/320. Bila tidak, gambar akan berpotensi kabur. Ya, kabur bukan lari gitu ya. Jadi kaburnya itu buram. Bila lensa tersebut memiliki teknologi peredam getar, seperti image stabilizer tadi, maka shutter speed tidak butuh 1/320, tapi sekitar 1/80 detik saja. Sudah cukup katanya. Bila kita tidak mendapatkan shutter speed tersebut, kita perlu menaikkan ISO sampai shutter speed minimal terpenuhi. Nah, ini skenario ketiga. Jadi katanya hampir mirip dengan nomor 1. Ketika kita foto subjek yang bergerak, geraknya itu juga cepat dan cahaya yang ada agak gelap. Dengan menaikkan ISO kita bisa mendapat shutter speed yang lebih cepat untuk membekukan foto tadi. Skenario keempat, ketika menggunakan lampu kilat atau flash dan kekuatan flash terlalu lemah untuk menerangi subjek dan latar belakang. Kita menaikkan ISO supaya intensitas cahaya flash dan cahaya lingkungan lebih terekam. Nah, skenario kelima itu ketika kita menggunakan setting bukan kecil seperti f/8 atau f/16 dan shutter speed yang digunakan terlalu lambat. Maka kita perlu menaikkan ISO supaya kita bisa mempercepat shutter speed supaya foto tidak buram gitu ya. Dan skenario keenam, saat kita ingin foto yang kita foto tersebut memiliki efek artistik dengan adanya noise atau berpasir seperti foto hitam putih pada saat zaman dulu. Nah, sekarang teknik seperti ini sudah mulai agak tidak diperhitungkan. Ya, karena ada beberapa kamera, khususnya yang memiliki aplikasi pada kamera ponselnya, itu sudah ada beberapa efek yang kadang tidak membutuhkan hal-hal seperti ini lagi. Efeknya itu bisa digunakan dalam proses pengambilan gambar. Jadi gambar yang diambil itu ditambahkan efek dari aplikasinya ataupun software yang sudah ditanamkan dalam kameranya. Nah, di sini kalau kita melihat skenario di atas, maka bisa disimpulkan bahwa ISO sangat berkaitan dengan kondisi cahaya lingkungan dan shutter speed. Peran ISO di sini memungkinkan kita memilih shutter speed yang lebih cepat supaya foto kita tidak buram atau terlalu gelap. Ya, seperti yang disampaikan tadi, untuk proses ISO ini kadang mulai tidak diperhitungkan lagi karena beberapa kamera sudah dilengkapi aplikasi-aplikasi yang bisa memfilter itu semua. Kalau gambarnya terlalu gelap, itu bisa lebih diterangkan dan lain sebagainya. Bahkan bisa ditambahkan dengan filter-filter yang lain. Ya, bahkan ada yang bilang sekarang itu kameranya jahat gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi bagaimanapun kita harus tahu juga kondisi di mana pemanfaatan dari beberapa fitur kamera ini. Nah, berikutnya ada diafragma. Semakin besar f-stopnya, pembukaan yang ada di diafragma, yang ada pada di ujung lensa,
maka akan semakin kecil bukanya, semakin kecil f-stopnya, semakin besar bukaannya. Jadi di sini ada contoh, misalkan pembukaan diafragmanya f/2, f/8, atau f/22. Nah, ini contoh variasi diafragma ketika proses pembukaannya itu juga bakalan mempengaruhi dari cahaya. Ya, jadi ada f/2, f/4, f/56, f/8 sampai f/16. Jadi proses pembukaan diafragma itu juga bakalan berpengaruh terhadap hasil dan kualitas cahaya. Nah, ini kesimpulannya, percobaan tadi menunjukkan hasil foto yang didapat dari variasi diafragma dengan sebuah foto diferensi di f5.6. Nilai shutter dibuat tetap 1/125 detik dan ISO 100. Tujuannya untuk melihat bagaimana efek dari merubah bukaan diafragma terhadap exposure foto yang dihasilkan. Jadi terdapat 3 foto yang over dengan kelipatan 1 stop dan 3 foto yang under dengan kelipatan 1 stop. Ya, jadi ini dia over 3 stop. Kemudian ada under 2 stop, under 3 stop, dan juga ada under 1 stop. Bagaimana bentuk proses pencahayaan dengan kondisi shutter speed dan ISO yang sama. Nah, ini bagiannya kalau kita lihat di sana ada objek yang beserta dengan sumber cahayanya. Kemudian bagian pertama yang menangkap itu adalah lensa terlebih dahulu. Nah, kemudian berpengaruh terhadap pembukaan diafragma. Kemudian ada shutter, ya, proses goncangan tadi kemudian baru ditangkap oleh sensor. Nah, ini ada tips fotografi memotret air terjun. Ya, jadi setting kameranya secara manual. Untuk mendapatkan foto air terjun yang mulus, kita membutuhkan shutter speed yang lambat, kurang lebih 1/4 detik sampai 2 detik. Semakin lama kita membuka shutter, semakin mulus air terjunnya. Kemudian bukaan aperture yang dipakai sebenarnya cukup kecil, contohnya f/11 atau f/16. Dengan bukaan sekecil itu, seluruh pemandangan akan terlihat tajam. Hindari bukaan yang terlalu kecil seperti f/22 atau f/32 karena kualitas foto akan berkurang karena diraksi lensa. Nah, untuk ISO, sebaiknya memakai ISO yang paling rendah, misalnya ISO 100 sebagian besar kamera DSLR Canon atau 200 kamera DSLR Nikon, supaya mendapatkan kualitas foto yang optimal. Untuk lensa, nah disarankan di sini untuk memakai lensa yang lebar karena memberikan kesan kedalaman atau 3 dimensi. Dimensi akan lebih terlihat ketika komposisi kita vertikal dengan memasukkan unsur lingkungan seperti bebatuan yang ada di sekitar air terjun. Nah, fokus yang tepat untuk foto pemandangan juga penting. Tapi untunglah biasanya kita memakai setting bukaan yang kecil sehingga bagian yang tajam dari foto menjadi luas. Kita bisa memilih untuk fokus ke air terjun atau batu-batuan yang di samping. Fokus tergantung selera, bagian mana yang ingin kita tonjolkan atau terlihat kualitas tajam di foto. Komposisi foto air terjun pada dasarnya ada 2, yaitu komposisi horizontal dan vertikal. Komposisi horizontal membuat pemandangan air terjun menjadi lebih tenang dan stabil. Sedangkan komposisi vertikal memberikan kesan dinamis dan cepat. Jangan lupa mengikutsertakan lingkungan air terjun seperti bebatuan, pohon, dedaunan, ataupun orang yang berenang atau main air di air terjun tersebut. Nah, kemudian untuk memotret kembang api. Pertama-tama kita harus mengetahui konsepnya. Ya, inti dari pemotret kembang api adalah menggunakan setting shutter speed yang cukup lama supaya kita bisa menangkap gerakan dan pembentukan kembang api tersebut. Tapi masih banyak orang yang menggunakan fungsi otomatis yang biasanya efeknya pembekuan subjek foto sehingga hasil yang didapat gelap dan tidak jelas. Lampu kilat juga tidak membantu karena keterbatasan tenaga dan jarak jangkau lampu kilat yang terbatas. Nah, di sini bagaimana katanya untuk lebih optimal dalam proses pengambilan foto dari kembang api. Nah, katanya jangan gunakan mode otomatis, gunakanlah mode manual. Setting shutter speed di sekitar 5-10 detik. Atau lebih lama lagi untuk menangkap beberapa kembang api yang sedang beraksi. Gunakan beam mode untuk membuka shutter lebih lama dari 30 detik. Gunakan tripod atau letakkan kamera di penyangga karena cukup mustahil tangan kita tidak bergetar saat pemotretan. Set ISO yang rendah 100 atau 200. Hanya gunakan lampu kilat flash untuk menerangi subjek foto yang dekat seperti orang. Gunakan fungsi self timer atau remote untuk mencegah getaran kamera saat kita menekan tombol shutter. Perhatikan juga latar belakang, cari dan pindah ke posisi yang lebih baik bila memungkinkan. Set lensa ke infinity bila yang difoto hanya kembang api atau latar belakang dari kejauhan.
Nah, jadi ini beberapa saran dari para fotografer profesional bagaimana proses mengambil gambar yang bergerak seperti air terjun maupun seperti kembang api. Ya, walaupun di sini tidak disarankan menggunakan mode otomatis. Nah, tapi kalau kita kan beda lagi. Biasanya kita yang paling simpel saja pakai mode otomatis, kemudian tambahkan filter, dah jadi foto yang lebih menawan gitu ya. Nah, untuk media penyimpanan, jadi dalam kamera itu ada media penyimpanan. Jadi yang pertama itu bisa dihapus dan digunakan kembali. Yang sifatnya removable bisa ditransfer langsung juga. Nah, ini media penyimpanannya ada yang PCMCI card, ada yang compact flash, yang smart media, Sony memory stick, dan banyak lainnya. Itu juga tergantung dari kamera menggunakan mode penyimpanan apa. Oke, demikian untuk tools multimedia kita bagaimana menangkap gambar. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, harusnya yang menyampaikan ini adalah para seorang fotografer profesional karena mereka yang lebih berpengalaman dalam proses pengambilan gambar. Jadi bagi yang mau coba-coba, ini juga butuh pelatihan, tidak hanya sekali dua kali bisa mengambil gambar yang lebih bagus. Tapi dengan kemajuan aplikasi sekarang, kamera ponsel itu sudah dimanfaatkan dalam penggunaan beberapa filter yang lebih mempercantik dari foto kita. Hasil foto yang kita ambil sebenarnya tidak seberapa, tapi penambahan filter bisa menjadi lebih bagus. Ya, bahkan ada istilahnya yang saya sebutkan tadi, itu disebut sebagai kamera jahat. Yang gambarnya jadi awalnya jelek, itu bisa dipercantik dan diperindah dengan penggunaan dari aplikasi. Oke, demikian dulu materi kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di materi berikutnya. Kita tutup dulu mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.